Ya, sampah plastik ini menjadi ancaman nyata bersama yang merusak lingkungan. Setiap tahunnya kota-kota di dunia menyumbang 1,3 miliar ton per tahun untuk mencemari lingkungan. Terkait dengan isu lingkungan, dunia mengenal garbage patch atau kumpulan sampah di samudra. Dan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan karena berada di antara dua kumpulan sampah dunia, Samudra Pasifik dan Hindia. Belum teratasi masalah sampah domestik, kini bahaya sampah plastik pemirsa, global Indonesia mengancam. darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Dan bisa kita ketahui dari data berikut ini pemirsa bahwa jumlah sampah plastik Indonesia dengan total sekitar jutaan ton yang kemudian dikonsumsi dan juga dihasilkan oleh Indonesia. Itu berarti satu orang atau satu hari Indonesia menghasilkan sekitar 175.000 ton. Indonesia adalah salah satu pusat dari ekosistem laut dunia karena merupakan rumah dari 76% terumbu karang, hutan bakau, dan ragam jenis spesies laut lainnya. Akan tetapi, kekayaan bahari yang kita miliki ini tidak akan bertahan hingga generasi mendatang apabila kesadaran kita tentang menjaga ekosistem laut dari sampah masih sangat minim. Slogan seperti "buanglah sampah pada tempatnya" terkadang hanya sebuah tulisan untuk menaikkan nilai kepedulian kita di mata orang lain. Semudah apapun itu, tidak membuang sampah sembarangan adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia di zaman yang serba instan ini. Padahal, tugas kita setelah menikmatinya hanyalah sederhana, menjaga dan melestarikannya. Pada abad ke-21 ini, manusia hidup mengandalkan plastik sebagai bahan yang familiar dengan segala produk. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik ini juga sangat fatal, terutama untuk ekosistem dan biota laut kita. Terkait jumlah polusi laut atas sampah plastik, Indonesia berada di urutan kedua di dunia dengan jumlah sampah plastik sebanyak 1,29 juta ton per tahunnya. Dan tidak mengherankan apabila belakangan ini terdapat beberapa kasus yang sangat memprihatinkan terkait dampak penyebaran plastik di lautan. Sejauh ini, kasus kematian hewan laut kebanyakan karena penyumbatan usus pada hewan yang pencernaannya terganggu setelah menelan puing sampah plastik. Dari sampah plastik, kemudian ada juga mikroplastik. Ikan-ikan konsumsi seperti cakalang, tuna, dan lainnya pun bisa terkontaminasi karena penyebaran mikroplastik. Mikroplastik ini kemudian dikonsumsi oleh zooplankton yang menjadi bagian dari rantai makanan ekosistem laut. Dari rantai makanan inilah terjadi proses transfer mikroplastik hingga ke tubuh manusia. Dampak yang paling dirasakan dari meningkatnya jumlah sampah di laut adalah hasil tangkapan yang berkurang karena rusaknya ekosistem laut. Selain industri perikanan, hal ini sangat merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Dan juga, hasil tangkapan ikan yang terkontaminasi mikroplastik sangat beresiko merusak kesehatan jika dikonsumsi oleh manusia. Hal ini berarti sampah plastik bukan hanya berdampak terhadap kerusakan biota laut ataupun kerusakan alat penangkap ikan, akan tetapi juga berimbas pada perekonomian dan kesehatan kita. Dampak buruk lainnya adalah berkurangnya eksotisme atau nilai keindahan pada sektor pariwisata. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 16.056 pulau. Sebagian besar pariwisata yang dikembangkan di daerah kepulauan ini adalah wisata pesisir pantai. Sangat jelas bahwa keelokan alam kita akan rusak dikarenakan kecerobohan kita sendiri karena tidak menjaganya dengan baik. Dari beberapa dampak tadi, perlu kita sadari kembali bahwa setelah menikmati kekayaan alam yang kita punya, tugas kita sangatlah mudah dan sederhana: menjaga dan melestarikannya. Dari alam untuk kita
generasi kita.